Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, akhir bulan Oktober, 31 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Munafik itu berbahaya. Munafik itu berbahaya. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau sendiri menghakimi diri sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Matius pasal 6 ayat yang pertama. Ingatlah, kamu jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat pengajaran kebenaran firman Allah yang luar biasa. Agar kehidupan kami benar, kehidupan kami kudus, kehidupan kami tulus, dan kehidupan kami otentik, genuine, tanpa ada rekayasa, tanpa ada sandiwara, dan tanpa kepura-puraan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Munafik itu berbahaya. Kita seringkali mendengar tatkala bertemu dengan orang yang munafik, lalu kita menyebut orang tersebut sebagai munafikun. Apa itu munafikun? Yaitu orang yang hidupnya di dalam kemunafikan. Bagaimana kita menjabarkan tentang istilah munafik? Munafik itu kalau kita boleh katakan dan sederhanakan dalam sebuah artian yang mudah dipahami, yaitu luar dan dalam tidak sama. Ucapan dan perbuatan berbeda jauh. Luar dan dalam tidak sama, ucapan dan perbuatan berbeda jauh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya sahabat, kita punya teman dekat yang antara ucapan dan ucapan dan kemudian perbuatan berbeda, luar dan dalam itu tidak sama, bagaimana sikap kita merespon orang yang seperti demikian? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang kita akan lakukan, kita akan menghindari bergaul dengan orang yang seperti demikian. Bahkan tidak hanya kita menghindari orang yang dikatakan tadi, luar dan dalam tidak sama, ucapan dan perbuatan tidak selaras. Selain kita menghindari, kita akan memberitahu kepada orang-orang yang kita kenal baik bahwa jangan bergaul dengan orang itu. Dia itu munafik dan munafik itu berbahaya. Kita akan beritahu kepada anak-anak kita. Kita akan beritahu kepada anggota keluarga kita. Kita akan beritahu kepada sahabat-sahabat kita. Kita akan beritahu kepada orang-orang baik. Biasanya orang-orang baik adalah mangsa empuk, jebakan empuk untuk kelompok-kelompok orang yang munafik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Roma 2 ayat yang pertama dikatakan orang munafik, salah satunya di dalam pembahasan Roma 2 ayat yang pertama, dia suka menghakimi orang lain, dia terus mencari kesalahan orang lain, namun dia sendiri tidak melakukan. Bahkan dia melakukan perbuatan yang sama, bahkan lebih buruk daripada orang yang dihakimi oleh orang yang munafik. Maka orang munafik ciri pertama adalah suka menyerang kesalahan orang lain, suka mengkritik, suka mengevaluasi, suka memaparkan tentang kesalahan orang lain, namun hidupnya sendiri itu sama juga melakukan perkara yang sama atau bahkan lebih buruk. Itu tipikal yang pertama. Tipikal yang kedua adalah orang munafik itu bersikap manis, bersikap menyenangkan, mempesona. Itu orang munafik. Namun ternyata di balik semuanya itu dia punya niatan-niatan jahat, niatan-niatan licik, rencana-rencana busuk dan buruk yang pada akhirnya untuk kepentingan diri sendiri dan kita sendiri pada akhirnya tidak pernah diperdulikan. Maka itu adalah orang-orang munafik.
Sehingga gambaran orang munafik itu bisa digambarkan dengan banyak hal. Selain dua hal tadi, dia suka membahas tentang kekurangan orang lain dalam rangka meningkatkan citra dirinya dengan cara memburukan orang lain. Dia juga yang kedua bisa bersikap manis, bermulut manis, bersikap mempesona, namun dengan tujuan-tujuan terselubung dengan niatan-niatan jahat yang ada di dalam dirinya. Sehingga orang munafik ini pandai bersandiwara, pandai berpura-pura, pada dasarnya adalah egois. Tatkala diperhadapkan kepada tanggung jawab dan beban-beban yang harus ditanggung, maka dia akan lari dan menanggungkan beban itu kepada orang lain. Dia suka mencari muka. Bahkan orang munafik itu dikatakan suka menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Baik secara sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung. Berapa banyak orang yang tersandung kemudian meninggalkan Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, yaitu karena bertemu dengan orang-orang munafik. Orang-orang yang tersandung yang kemudian meninggalkan Tuhan seringkali lebih efektif itu terjadi karena bertemu dengan orang yang munafik. Kalau kita bertemu dengan orang jahat, orang kejam, penjahat, seumur hidupnya dia berbuat jahat, dia kejam, dia merusak hidup orang lain, dan dia mengakui bahwa dia adalah orang jahat, maka itu tidak dikatakan munafik. Kita menyebutnya dia adalah orang jahat. Maka kalau itu orang jahat, kita dengan mudah untuk menghindarinya, terlihat dengan jelas, terlihat oleh mata. Orang munafik ini termasuk kelompok yang disebut dengan serigala berbulu domba. Nampak jinak, nampak baik, nampak menyenangkan, namun sesungguhnya di dalam jiwanya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam rencana dan niatannya adalah dia serigala. Dia bukan domba. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga Yesus itu sangat menegur dan sangat mengecam orang munafik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa pembelajaran yang kita ambil tentang munafik itu berbahaya? Yang pertama adalah jangan kita sampai menjadi orang-orang yang munafik. Untuk menghindari daripada kehidupan yang munafik, kita berani jujur, kita berani tulus, kita berani hidup apa adanya, luar dan dalam sama. Sewaktu kita berucap, kita harus melakukannya. Kita harus menjalankannya, sehingga ada keselarasan antara luar dan dalam, ada keselarasan antara kata-kata dan perbuatan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, munafik itu berbahaya buat orang lain, namun juga berbahaya buat diri sendiri. Mengapa demikian? Karena orang munafik akan dihindari orang lain, dan jelas-jelas bahwa orang munafik itu dikecam oleh Tuhan Yesus, dikecam oleh kebenaran firman Allah. Kalau sudah dikecam oleh Tuhan Yesus, dikecam oleh kebenaran firman Allah, apakah hidupnya akan beruntung? Tidak akan beruntung. Hidupnya mencelakakan diri sendiri dan juga mencelakakan orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengoreksi hati dan diri kita. Apakah kita ada benih-benih kemunafikan? Mari dengan jujur kita katakan di hadapan Tuhan, ya Tuhan, di hadapan Engkau aku meminta ampun jikalau di dalam diriku ada bibit-bibit kemunafikan, atau bahkan bibit itu sudah bertumbuh secara subur, maka kita perlu meminta pertobatan kepada Allah. Dan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang munafik, biarlah kita diberikan hikmat bijaksana dari Allah bagaimana menghadapi orang yang munafik, karena munafik itu berbahaya. Kita jangan sampai tercemar sama-sama munafik. Kita jangan kemudian menjadi korban daripada orang-orang munafik, dan kita pun tidak perlu membenci dan kemudian menghakimi orang munafik, karena orang munafik bukan berhadapan dengan kita, dia akan berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Sahabat seperjalanan, munafik itu berbahaya. Jangan kita menjadi orang munafik, dan kita juga harus berhati-hati dan punya hikmat bijaksana untuk bagaimana berhati-hati menyikapi orang munafik, karena orang munafik itu berbahaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa agar hidup kami menjadi hidup yang tulus, cerdas secara iman, benar, dan berjalan hidup di dalam Tuhan, dijauhkan daripada kehidupan yang munafik. Hamba-Mu berdoa,
Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.